Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ren Maulana dengan NIM 2020 10 11 03 11 229. Di sini saya akan memulai diskusi mengenai penafsiran hukum dan hermeneutika hukum. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang penafsiran hukum. Penafsiran hukum merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi atau penafsiran hukum adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturan yang ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Interpretasi atau penafsiran ini dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, gramatikal. Gramatikal yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari. Dan yang kedua ada historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum. Yang ketiga ada sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Yang keempat ada teleologis, yaitu penafsiran menurut makna atau tujuan kemasyarakatan. Dan yang kelima ada perbandingan hukum, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan kaidah hukum di tempat lain. Dan yang terakhir yaitu futuristis, yaitu penafsiran antisipatif yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Adapun penafsiran hukum untuk membentuk hukum terbagi menjadi 4. Yang pertama, penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran hukum yang dilakukan terhadap isi peraturan perundang-undangan yang memiliki kemiripan atau analog dengan perbuatan hukum, hubungan hukum, dan peristiwa hukum tertentu yang belum ada aturannya. Yang kedua, penafsiran a contrario. Penafsiran a contrario adalah penafsiran hukum yang dilakukan secara berlawanan untuk dapat mengetahui hukum yang berlaku. Sebagai contoh, logo wanita yang terpampang pada kamar kecil atau WC menunjukkan bahwa WC tersebut diperuntukkan bagi wanita. Secara kontrio, hukum yang berlaku bagi pria adalah pria yang dilarang masuk. Contoh lainnya, UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha perikanan wajib memiliki izin. Secara kontrio, UU Perikanan tersebut menetapkan larangan untuk melakukan kegiatan perikanan tanpa izin. Yang ketiga, penafsiran restriktif atau penghalusan hukum. Penafsiran restriktif atau penghalusan hukum adalah penafsiran hukum yang dilakukan terhadap untuk mempersempit berlakunya peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh adalah penafsiran restriktif terhadap UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang JO, PP Nomor 8 Tahun 1998 tentang penetapan kawasan konservasi JO, UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan yang terakhir, penafsiran ekstensif. Penafsiran ekstensif adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk memperluas berlakunya suatu perundang-undangan. Pengertian hermeneutika hukum. Secara etimologis, kata hermeneutika itu berasal dari bahasa Yunani kata kerja hermeneun yang berarti menafsirkan atau menginterpretasi. Kata benda hermenia yang berarti penafsiran atau interpretasi. Dari kata kerja hermeneun dapat ditarik 3 bentuk makna dasar dalam pengertian aslinya, yaitu 1. Mengungkapkan kata-kata, 2. Menjelaskan seperti menjelaskan sebuah situasi, 3. Menerjemahkan seperti di dalam transliterasi bahasa asing. Ketiga makna itu bisa diwakilkan dengan bentuk kata kerja Inggris. Adapun fungsi dan tujuan dari hermeneutika hukum menurut James Robinson adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas, sedangkan menurut Georgi, tujuan hermeneutika hukum adalah untuk menempatkan perdebatan kontemporer tentang interpretasi hukum di dalam kerangka hermeneutika pada umumnya. Secara filosofis, sebagaimana dijelaskan oleh Gadamer, hermeneutika hukum mempunyai tugas ontologis, yaitu menggambarkan hubungan yang tidak dapat dihindari antara teks dan pembaca.
Esensi dari pengertian hermeneutika hukum adalah ilmu atau the art of interpretation teks. Sedangkan dalam perspektif lebih filosofis, hermeneutika merupakan aliran filsafat yang mempelajari hakikat, hal mengenai atau memahami sesuatu. Kata-kata teks atau sesuatu dalam hal ini mengarah pada teks hukum atau peraturan perundang-undangan, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, makalah-makalah kuno, atau ayat-ayat hukum dalam kitab suci ataupun berupa pendapat dari hasil ijtihad para ahli hukum yang menjadi objek untuk ditafsirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ade Surya Putra, NIM 247. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan hermeneutika hukum. Fungsi dan tujuan hermeneutika hukum adalah memperjelas suatu yang tidak jelas supaya lebih jelas. Tujuan hermeneutika hukum untuk menetapkan perdebatan kontemporer tentang interpretasi hukum. Di dalam kerangka hermeneutika, pada umumnya upaya mengontekstualisasikan teori hukum. Dengan cara ini mengasumsikan bahwa hermeneutika memiliki korelasi pemikiran dengan ilmu hukum atau jurisprudensi. Hermeneutika hukum mempunyai relevansi dengan teori penemuan hukum yang ditampilkan dalam kerangka pemahaman proses timbal balik antar norma dan fakta. Dalil hermeneutika menjelaskan bahwa orang harus mengualifikasi fakta dan dalam cahaya norma-norma dan menginterpretasikan norma dalam cahaya fakta-fakta yang termasuk paradigma dalam teori penemuan hukum modern saat ini. Jadi, hermeneutika dapat dipahami sebagai metode interpretasi teks hukum atau metode pemahaman terhadap suatu naskah normatif. Platon menjelaskan hakikat dari kegiatan interpretasi itu sebagai suatu usaha mencari kehendak pembuatan undang-undang yang pertanyaannya kurang jelas. Fungsi dari interpretasi pada dasarnya adalah yang pertama, memahami makna asas atau kaidah hukum. Yang kedua, menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum. Yang ketiga, menjamin penerapan atau menegakkan hukum dapat dilakukan secara tepat, benar, dan adil.